Selamat hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis Bapa, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dari sejak zaman Tuhan Yesus hingga saat ini sangat perlu memahami bagaimanakah kebersamaan dengan Dia. Tidak baik ada pertentangan, perselisihan, terutama untuk menduduki suatu jabatan atau kuasa. Bersama Mesias bukanlah sama dengan dunia ini yang doyan dengan kuasa. Tidak peduli lawan atau kawan bila berhubungan dengan kekuasaan. Tetapi dengan Yesus ada kepemimpinan yang menghamba. 2 dari murid Tuhan Yesus mendekatinya lalu meminta mengabulkan permintaan mereka. Yesus menjawab, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Ini kalimat yang penting saat bersama dengan sesama. Ternyata mereka berdua meminta kedudukan. Yang ke-10 marah, sebab pada umumnya semua juga ingin kedudukan. Memang inilah kebiasaan kita manusia, selalu ingin lebih besar dari orang lain. Ada ambisi dengan keberanian untuk memperolehnya. Ada yang hanya dalam hati saja dan tidak diungkapkan dengan terus terang. Iman yang kokoh juga harus senantiasa kita cermati. Kadangkala ada kelemahan di sana ketika berhadapan dengan kedudukan, jabatan, dengan ambisi negatif. Seperti murid, mereka berdua yakin kemenangan Tuhan Yesus, namun ambisi mereka tidak tepat untuk memperoleh kedudukan, menginginkan kekuasaan untuk memuaskan keegoisan mereka, merusak diri sendiri, serta persekutuan mereka. Apakah tetap lebih penting jabatan dari kebersamaan? Malah terkadang ada yang tidak peduli dengan sesama, malah mengorbankan orang lain demi ambisinya. Tuhan Yesus sedang bersiap-siap memasuki penderitaan, aniaya, dan kematian. Justru muridnya seperti tidak peduli karena sedang dirasuki oleh ambisi untuk memperoleh kemuliaan. Maka sekolah tinggi, kumpulkan harta untuk berkuasa, sangat perlu diperbaiki motivasinya. Jadi selalu hiduplah dengan ambisi positif yang didapat dengan jalan yang benar serta untuk kemuliaan Tuhan.
terjadilah padaku seperti perkataanmu. Itulah sikap hidup pejabat yang melayani, sikap hidup yang terus-menerus melakukan apa yang Tuhan firmankan, dan mengerjakan yang patut dilakukan. Harga umat Tuhan bukanlah di jabatan yang kita miliki, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Untuk memperoleh permintaannya sebenarnya perlu diketahui ada prosesnya. Kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Meminta yang tepat saat kita tahu siapa diri ini, anak-anak Tuhan yang meminta sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Dapatkah kamu meminum cawan murka Allah yang membinasakan orang berdosa? Yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan kesengsaraan sampai mati di kayu salib, yang harus kuterima? Ini menyatakan penderitaan. Jalan menuju kemuliaan adalah melalui penderitaan. Jawab mereka, kami dapat. Inilah jawaban yang bagus namun lemah. Bagus menyatakan kesetiaan mereka, namun lemah. Sebab saat seseorang yakin berkelebihan kepada diri sendiri, sebenarnya itu adalah kelemahan karena tidak mengukur diri. Terbukti, saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir melarikan diri. Justru yang ada di kanan kiri Tuhan Yesus saat disalib bukanlah para murid. Kekuatan orang beriman adalah dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Hal ini menyatakan bahwa ada waktunya mereka berdua akan menanggung penderitaan yang bukan hanya sekali dan sebentar sebagai pengikut Yesus. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Sebab sudah ada ketetapan yang tidak akan diubah tentang itu. Jadi tidak usah berasumsi karena mengalami penderitaan hebat maka wajib menerima tempat yang besar di surga. Itu bukan urusan kita. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Bertengkar ketika diskusi siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu bertengkar karena ada yang meminta jatah kursi jabatan bagi 2 orang. Padahal mereka sama-sama melayani. Begitulah akibat mengutamakan memperoleh sesuatu jabatan dan bukan mengutamakan melakukan panggilan jabatan. Sikut menyikut, sindir menyindir, lalu akhirnya pelayanan tercecer. Mengatasi perselisihan dalam persoalan kuasa sangat perlu mendengarkan suara Tuhan Yesus, bukan ngotot merasa patut menerima jabatan. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu yang berada dalam pemerintahan Kristus, tetapi adalah pemimpin yang menghamba, yang melayani. Harus ada membedakan seorang Kristen saat hendak dan sudah memiliki jabatan. Jangan marah, jangan memaksakan kehendak demi jabatan, jangan semena-mena dan kejam. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, diakonos. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba, doulos, untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ikut Tuhan Yesus bagaimana menjadi pemimpin pejabat, rela berkorban, menjadi pelayan, hamba untuk semua, hati yang menghamba, seperti anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kebesaran kerajaan Tuhan adalah tidak dalam mendapatkan pelayanan, tetapi dalam memberikan pelayanan, tidak menjadi tuan, tetapi hamba, bukan menindas, tetapi melayani.
ingin tinggi di hadapan Allah, bersikap semakin merendahkan diri. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami untuk memperoleh jabatan dan bagaimana menjabat jabatan. Biarlah kami mengutamakan tugas pelayanan daripada hanya untuk bertakhta dalam jabatan. Bila mana Engkau memberi kami suatu jabatan, biarlah kami selalu sebagai pejabat yang berhati hamba, mengutamakan melayani daripada dilayani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami menjadi pelayan-pelayan yang mengasihi di tempat kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.